Dalam 2,5 jam lagi debat capres pertama akan berlangsung di Cleveland, negara bagian Ohio, Amerika Serikat antara petahana Presiden Donald Trump dengan mantan Wapres Joe Biden. Seperti apa kondisi terkini di sana? Kita akan bergabung dengan jurnalis VOA Nova Purwadi dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Nova. Yang pertama saya mau tanyakan adalah mengapa Ohio dipilih sebagai lokasi untuk debat pertama capres ini? Ya, debat capres ini ditentukan lokasinya oleh sebuah lembaga nirlaba yang namanya adalah Commission on Presidential Debates. Ini adalah lembaga nirlaba yang melibatkan kedua partai besar, Partai Demokrat maupun Partai Republik, dan memang biasanya pemilihan lokasi sudah dilakukan jauh-jauh sebelum debat. Tapi menariknya kali ini dipilih Cleveland, negara bagian Ohio, yang terakhir kali menjadi tuan rumah debat capres pada 1980 saat debat antara Ronald Reagan dengan presiden saat itu Jimmy Carter. Ini menarik sekali karena Ohio ini selalu menjadi perhatian setiap pilpres karena Ohio ini bukan negara bagian yang merupakan kantong Partai Demokrat maupun kantong Partai Republik, tapi dikenal sebagai swing state atau battleground state. Bisa mengayun ke satu partai atau mengayun ke partai lainnya. Dan kebetulan Ohio ini hampir selalu dalam berbagai pilpres terakhir memilih presiden, berpihak pada presiden yang akhirnya memenangkan pilpres. Pada 2016, Presiden Trump unggul di negara bagian ini dengan lebih suara sekitar 8%. Lalu pada 2008 dan 2012 sebelumnya, Barack Obama memenangkan suara mayoritas di Ohio. Tapi dalam dua pilpres sebelumnya, George Bush juga memenangkan pilpres di Ohio ini 2000 dan 2004. Jadi Ohio ini bisa menjadi semacam tolak ukur siapa yang paling berpeluang untuk memenangkan pilpres. Nah, saat ini bagaimana perimbangannya? Saat ini Joe Biden masih unggul meskipun unggul sangat tipis. Ada sekitar 10 polling besar yang telah dilakukan untuk negara bagian Ohio ini. Dan bila dirata-rata keunggulan dari Joe Biden adalah 1,2%. Inilah yang membuat negara bagian seperti Ohio ini penting dan dianggap sebagai swing state. Meskipun jumlah suara elektoralnya 18 mungkin tak seberapa, tapi 18 ini sangat diperebutkan oleh masing-masing calon presiden. Di negara bagian lain lebih tipis lagi, Woro. Misalnya North Carolina. Di North Carolina itu selisih suara antara Joe Biden dengan Donald Trump mungkin sekitar 0,8%. Lalu di Georgia, Presiden Trump unggul, tapi hanya unggul 0,2%. Dan ini tentunya pemilu masih panjang, sekitar 30-an hari lagi, masih bisa terjadi pergeseran ke satu capres atau capres lainnya. Mungkin bila Anda juga ingat Pilpres 2016, konvensi Partai Republik saat itu berlangsung juga di Cleveland, Ohio. Dan ternyata Donald Trump juga akhirnya memenangkan Ohio juga. Karena itulah negara bagian seperti Ohio dan kota seperti Cleveland ini kemudian dipilih untuk menjadi salah satu tempat berlangsungnya debat. Meskipun ini tentunya digilir pilpres mendatang mereka akan memilih kota dan universitas lain, Waro. Perbedaan tipis ini masih tetap harus diperjuangkan, masih ada jalan panjang. Tapi Nova, kemudian pertanyaannya sejauh mana debat pertama ini kemudian bisa mengubah kans kemenangan dari masing-masing calon presiden? Dampak dari debat capres ini mulai terasa sejak debat ini disiarkan langsung oleh TV, tepatnya tahun 1960. Saat itu kedua kandidat adalah Richard Nixon dari Partai Republik dan John F. Kennedy dari Partai Demokrat. Dan waktu itu tampak sekali bahwa John F. Kennedy atau JFK ini sangat telegenik ya, dia siap untuk tampil di TV, mau pakai make up dan artikulasinya sangat memukau para penonton TV. Sementara Richard Nixon saat itu tidak mau pakai make up, tampak berkeringat dan tampak agak letih seperti itu. Sehingga ada hal yang menarik yaitu bila calon pemilih ditanya siapa yang memenangkan debat capres pertama saat itu, maka mereka yang mendengarkan debat di radio, mereka akan bilang Richard Nixon. Mereka cenderung bilang Richard Nixon. Lalu untuk mereka yang menyaksikan lewat TV, mereka mengatakan yang menang adalah JFK.
Jadi ini adalah salah satu kejadian pertama di mana debat capres sangat berdampak. Dan debat capres ini juga menjadi momen untuk mengenal lebih dekat calon presiden tanpa perantaraan media maupun penasehat mereka masing-masing, dan bisa melihat sang calon presiden apa adanya. Tapi pada saat yang sama ini juga bisa menjadi semacam jebakan bagi sang capres bila ia membuat kesalahan fatal dalam hal salah ucap dan lain-lain. Gerald Ford misalnya pada debat capres 1976, ia salah ucap mengatakan bahwa Uni Soviet tidak memiliki pengaruh di Eropa Timur, dan itu tampaknya membuat pendulum beralih ke lawannya saat itu, Jimmy Carter. Jadi memang bisa berpengaruh. Tapi sejauh mana berpengaruh dalam Pilpres tahun ini itu bisa masih menjadi tanda tanya. Bila dalam laporan kami tadi ada 10% warga calon pemilih yang baru menentukan pilihan mereka menjelang Pilpres atau setelah debat, maka siapa saja yang tahun ini menjadi undecided voters atau pemilih yang belum menentukan pilihan, ini masih belum jelas. Sejumlah survei juga bervariasi hasilnya. NBC News bersama dengan Wall Street Journal menyebutkan warga Amerika Serikat yang masih merupakan undecided voters sekitar 11%. Jadi bila ini benar maka mungkin kemungkinan sama dengan 2016. Tapi ada juga survei oleh Quinnipiac University yang menyebutkan angkanya hanya 3% yang belum menentukan pilihan. Nah, dalam Pilpres seperti saat ini yang sangat terpolarisasi seperti Anda lihat dalam liputan kami tadi, ini bisa sangat menentukan pilihan para undecided voter atau late deciding voter, para calon pemilih yang baru menentukan pilihan pada saat-saat terakhir atau bahkan pada hari H. Dan ini juga yang terjadi pada 2016. Pada 2016 ini banyak polling mengunggulkan Hillary Clinton, tapi kenyataannya waktu terjadi hari H, banyak pemilih akhirnya berubah pikiran, tidak datang ke TPS atau justru memilih Donald Trump. Inilah makanya debat ini masih memiliki peran, meskipun dalam Pilpres kali ini belum tentu perannya begitu besar. Satu lagi faktor yang ikut mempengaruhi adalah banyak calon pemilih yang akibat COVID memilih lebih awal. Ini terlihat di negara bagian Virginia, di dekat Washington DC, yang sedang melangsungkan pemilihan awal, sudah sekitar 200.000 warga yang melakukan pemilihan secara awal. Jadi apapun yang terjadi dalam debat dalam sekitar 2 jam lagi, mereka sudah memberikan suaranya dalam Pilpres. Ini adalah angka tertinggi dibandingkan Pilpres sebelumnya. Jadi apakah ini akan menggerakkan pendulum dalam Pilpres tahun ini? Belum tentu, apalagi karena begitu banyak orang sudah menentukan pilihan dulu, antara lain juga karena polarisasi dalam Pilpres kali ini dan juga faktor COVID. Orang tidak ingin berdesak-desakan di TPS pada hari H, sehingga mereka ingin lebih cepat, lebih baik, atau bahkan memilih lewat pos. Dan hampir 1 juta orang telah meminta untuk memilih lewat pos, di mana pada Pilpres sebelumnya hanya sekitar 0,5 juta, Waro. Ada faktor dari COVID-19 juga di sana, tapi apakah kemudian isu-isu yang mungkin nanti akan diangkat juga menjadi penentu? Misalnya yang sekarang sedang disoroti, kasus rasisme di Amerika Serikat. Seperti apa pandangan Anda, Nova? Ya, memang berbagai isu ini dianggap penting oleh calon pemilih di Amerika Serikat, tapi terlihat sekali polarisasi masing-masing pihak dalam memandang isu-isu ini. Riset terbaru oleh lembaga riset Pew menunjukkan untuk masa pendukung Donald Trump, maka 2 isu utama bagi mereka adalah isu ekonomi, lalu juga isu kriminalitas, isu kejahatan disertai kekerasan. Karena itulah bagi mereka pendekatan law and order atau penegakan hukum dari Presiden Trump menyikapi berbagai kerusuhan yang sering menyertai demo-demo kerusuhan menuntut keadilan rasial di berbagai kota di Amerika, itu membuat mereka berpihak pada Donald Trump karena mereka menganggap bahwa kejahatan, kriminalitas itu adalah satu dari 2 isu terpenting bagi Amerika Serikat. Tapi bagi Partai Demokrat, bagi masa Partai Demokrat, bagi pendukung Joe Biden, mereka merasa COVID dan juga masalah-masalah ekonomi juga. Tapi juga COVID dan juga layanan kesehatan. Itu yang menjadi prioritas dari mereka. Dan dalam hal ini mereka menganggap penanganan dari Presiden Trump, dari pemerintahan Trump, kurang memadai untuk mengatasi pandemi COVID ini. Jadi memang ada 2 isu ini. Lalu sambil
debat ini dipersiapkan calon hakim Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Presiden Trump, yaitu Coney Barrett. Dia berada di Capitol Hill untuk bertemu para senator yang bisa mengukuhkannya nanti. Isu siapa yang akan menduduki posisi hakim agung ini juga menjadi salah satu isu penting yang dianggap penting oleh sekitar 64% dari masing-masing pendukung, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat, karena mereka paham bila Mahkamah Agung, bila lembaga yudikatif tertinggi di Amerika Serikat itu condong ke progresif atau ke arah konservatif, itu akan mempengaruhi isu-isu yang sangat penting bagi mereka, termasuk dalam hal hak-hak reproduksi, imigrasi, dan lain-lainnya, Woro. Setelah debat capres yang pertama ini, agenda selanjutnya seperti apa, Nova, di 30 hari ke depan? Ya, lalu setelah ini, setelah melihat adu pertanyaan, adu argumen dari Donald Trump melawan Joe Biden akan ada, kita akan mendapat giliran menyaksikan debat antara cawapres, yaitu petahana Mike Pence dengan Kamala Harris. Ini akan berlangsung di kota Salt Lake City, negara bagian Utah. Biasanya Salt Lake City ini negara bagian yang cenderung konservatif, tapi Utah ini belakangan juga agak terbuka terhadap berbagai ide-ide progresif. Tapi seperti saya bilang tadi, ini sudah ditentukan sebelumnya. Yang pasti menarik adalah bahwa Kamala Harris ini dikenal sangat gigih saat berdebat. Bahkan saat debat internal Partai Demokrat, ia terkenal paling ketus atau paling agresif menyerang Joe Biden saat itu. Sehingga banyak orang yang kaget mengapa ia yang dipilih menjadi cawapres. Lalu setelah itu kita akan ke Miami, negara bagian Florida. Florida ini juga sebuah negara bagian yang sangat penting, padat penduduk, swing state juga, jadi harus diperebutkan oleh Biden maupun Trump. Dengan populasi warga Amerika keturunan Latin besar, keduanya berpeluang untuk merebut suara dari negara bagian ini. Di sana formatnya berbeda dengan format yang ada nanti. Kalau misalnya kalau untuk debat pertama nanti dan juga debat terakhir pada akhir November nanti, ada moderator dan moderator bertanya, kandidat menjawab, hanya itu. Dan kadang-kadang kandidat diberi hak jawab bila kandidat lawan itu misalnya menuduhnya curang atau memberikan tuduhan, lontaran tuduhan apapun bisa dijawab dengan hak jawab oleh sang kandidat. Tapi di Miami ini akan berlangsung format town hall, sehingga menyertakan juga pertanyaan dari para hadirin yang biasanya adalah warga Miami sendiri. Nah, dengan adanya COVID ini kita tidak tahu apakah mereka akan dihadirkan secara fisik atau secara virtual atau lewat sambungan satelit atau bagaimana. Semuanya masih berkembang dan masih tergantung dinamika di lapangan dengan adanya COVID ini. Apalagi Florida termasuk negara bagian yang juga sangat terpapar dengan COVID ini. Lalu yang terakhir adalah debat pada 22 Oktober di kota Nashville, negara bagian Tennessee. Ini mengambil format yang standar juga dengan moderator, melibatkan Donald Trump dan Joe Biden. Dan inilah kesempatan terakhir mereka untuk memberikan argumen mengapa harus mempertahankan Trump atau mengapa harus memilih perubahan dengan Biden. Banyak politisi dan kandidat saat ini mungkin banyak meniru apa yang dilakukan oleh Ronald Reagan pada tahun 1980. Ia terkenal seorang pendebat ulung dan dia saat itu pada 1980 intinya bertanya kepada calon pemilih, apakah hidup Anda sekarang lebih enak daripada 4 tahun lalu? Jadi ya semacam penak zaman kuto, semacam itu, tapi justru sebaliknya dia sebagai penantang. Dan itu tampaknya mendorong banyak warga Amerika Serikat untuk memilih dia saja, tidak melanjutkan masa jabatan Jimmy Carter. Dan itulah yang akan dilakukan oleh Joe Biden dalam menyerang Trump. Sementara Trump akan mengatakan, zaman saya sudah enak, kenapa kalian perlu ganti? Itu tampaknya yang bisa kita lihat akan terjadi dalam sekitar 30-an hari ini sebelum pencoblosan atau pemilihan pada 3 November nanti, Woro. Kita akan kawal juga bagaimana nanti perjalanan Pilpres Amerika Serikat. Nanti juga akan kita dengarkan laporan Anda mungkin selanjutnya. Terima kasih jurnalis dari VOA Nova Purwadi dari Washington DC, Amerika Serikat.